Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Idul Fitrianti dengan NIM 2019-220-5072 akan memaparkan review perangkat lunak. Poin-poin yang saya akan paparkan yaitu ada 4. Yang pertama, apa itu perangkat lunak? Yang kedua, bagaimana perangkat lunak dibangun? Yang ketiga, untuk apa perangkat lunak? Dan yang keempat, macam-macam model dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak ini adalah bagian dari sistem komputer yang tidak dapat dilihat secara fisik atau tidak berwujud, tetapi dapat dioperasikan oleh komputer. Jadi perangkat lunak ini dapat dioperasikan oleh komputer agar kita bisa mengendalikan perangkat keras dari komputer. Selanjutnya yaitu bagaimana perangkat lunak dibangun. Perangkat lunak ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mulai dari bahasa pemrograman tingkat rendah atau assembly sampai dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Untuk pemrograman tingkat rendah atau assembly yang digunakan dalam pemrograman komputer seperti mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Dan untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, saya akan memperlihatkan salah satu dari aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan berbasis web. Jadi, ini adalah codingan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan hasil demonya yaitu ini. Di sini kita dapat melihat menu login. Di sini kita bisa login. Di sini saya akan memasukkan emailnya. Untuk passwordnya, di sini kita checklist saja dan klik masuk. Nah, ini adalah dashboard dari aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan di sini terdapat menu pendapatan. Dan ini untuk pemasukan. Untuk menu pengeluaran, terdapat juga menu pengeluaran. Ini ada menu karyawan, hutang, dan menu laporan. Ini adalah program aplikasi yang berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu PHP. Selanjutnya yaitu untuk apa perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak digunakan untuk memproses data dan untuk melakukan instruksi khusus agar dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, perangkat lunak ini mengoperasikan komputer sesuai dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Dan yang kedua yaitu sebagai sarana interaksi yang menghubungkan user atau pengguna dengan hardware atau perangkat keras. Jadi perangkat lunak ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara pengguna dengan hardware untuk menjalankan hardware dan untuk menjalankan aplikasi tertentu. Selanjutnya itu sebagai penerjemah suatu perintah software atau lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer.
Jadi perangkat lunak ini sebagai penerjemah untuk bisa komputer mengerti apa yang kita maksud. Jadi perangkat lunak ini ada juga yang bisa menerjemahkan bahasa kita ke dalam bahasa mesin. Selanjutnya itu untuk mengendalikan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan dengan baik, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Selanjutnya yaitu macam-macam model perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi ini ada Windows, ada macOS, ada Linux, dan ada Android. Jadi perangkat lunak ini sebagai perangkat lunak dasar yang bisa digunakan secara bersamaan dengan perangkat lunak aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Di sini ada Office. Jadi pada perangkat lunak aplikasi ini kita bisa gunakan untuk mengolah kata, mengolah angka, dan bisa membuat berbagai macam diagram atau flowchart di dalamnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu perangkat lunak pemrograman. Pada perangkat lunak pemrograman ini terdapat Python, PHP, MySQL, Java, Android Studio, C++, HTML, CSS, dan JSS. Perangkat lunak pemrograman ini biasanya digunakan oleh para programmer untuk membangun suatu aplikasi atau mengembangkan, menguji aplikasi, dan dapat membangun sebuah aplikasi baik itu berbasis web, Android, ataupun desktop. Selanjutnya itu perangkat lunak tambahan atau utility. Pada perangkat lunak tambahan atau utility ini, perangkat lunak ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelola komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, dan juga dapat mengatur hard disk. Itulah tadi hasil review perangkat lunak dari saya. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.